Ini contoh GTTL. TTL itu singkatan dari transistor logic. Jadi dua jenis IC digital itu ya. Itu ada TTL, ada CMOS. Nanti kita belajar juga masalah pabrikasi ya, atau peralatan real gerbang logika di pasaran ya. Nah, ini terima aja dulu, ini ada TTL, ada CMOS ya. TTL singkatan transistor logic, sedangkan MOS itu metal oxide semikonduktor ya. Jadi itu agak beda teknologinya, tapi logikanya sama, ya. Cuma karena teknologinya berbeda, nanti level tegangannya juga berbeda. 1 itu berapa volt, 0 itu berapa volt, bedanya di situ ya. Nah, di sini contoh ya, IC 7404. Ini adalah inverter atau gerbang NOT. Isinya ada 6. Kaki IC-nya atau integrated circuit. Ingat ya, IC. IC itu namanya integrated circuit. Karena ada yang lucu, ya itulah karena saya nggak tahu salahnya di mana. Waktu saya menjelaskan apakah tidak diterangkan yang namanya IC itu apa, ada satu mahasiswa lulusan, padahal orangnya pintar, cuma dia bilang IC, itu dia menyebutnya AVR. Padahal yang namanya AVR itu adalah salah satu jenis IC mikro. Jadi AVR itu jenisnya gitu loh, bukan IC. Jadi dipadahinya pai AVR-nya hilang, padahal yang hilang itu bukan AVR, padahal yang hilang itu cuma IC jenis lain gitu kan. Jadi kalian harus membedakan ya. IC itu integrated circuit. Jadi sirkuit terpadu yang disimpan dalam satu chip. Nah, contohnya ini IC 7404, ini adalah IC gerbang logika atau gerbang digital, gerbang NOT. Isinya ada 6. Kaki-kakinya kayak gini. Nah, ini ada yang disebut dengan DIP ya, dual inline package. Jadi package-nya dibuat dalam bentuk dua baris kaki ya. Ada juga yang dia nanti SMTP ya. SMTP itu surface mounting apa ya, saya lupa. Gitu. Pokoknya yang bertempel gitu. Kalau ini yang berlobang, DIP itu yang berlobang, yang harus dilobangi gitu ya kakinya. Nah ini gerbang digital kayak gini, ini gerbang digital. Di Proteus, kalau kita gunakan Proteus, dia munculnya bukan dalam bentuk kotak seperti ini, tapi kalaunya dalam simulasi ya, kalaunya kita membuat PCB-nya di Proteus yang muncul kotak kayak gini. Ya, dan kalau di Proteus kalau kita menjalankan simulasi munculnya itu bijian-bijian kayak gini ya. Apalagi kalau kita memilih tipenya generik. Artinya misalnya not generic gitu ya, generic not tanpa ada kode ini 7404. Tapi kalau kita menggunakan 7404 nanti muncul itu adalah not yang ke-1 kan, not yang kedua, ini not ke-1, ini not yang kedua, not yang ketiga, not yang keempat, not yang kelima, not yang keenam. Nah, tapi kalau generik dia tidak dibilangnya not yang keberapa gitu ya. Kalau kita melihat Proteus yang generik misalnya. Nah, ini 7408 ada 4 buah gerbang N, 7432 ada 4 buah gerbang OR, ada 7400 4 buah gerbang NAND, ini ada gerbang NOR juga 7402. Dulu nama IC itu kebanyakan angka ya. Sampai suatu ketika, ini kan dari Amerika. Sampai suatu ketika Amerika sudah memberlakukan nama IC tidak boleh lagi dipatenkan dengan nama angka ya. Makanya dulu nama prosesor Intel itu ya mulai dari 8086, 80286, 80386, 80486. Terakhir pas sekitar tahun berapa itu ya mau muncul Pentium, keluar peraturan di Amerika tidak boleh mempatenkan angka. Jadi akhirnya berubahlah jadi 80586, tapi lalu berubah namanya menjadi Pentium. Ya, makanya sekarang nama IC itu ada nama anunya, bukan angka saja, dual core, itu i7 gitu ya, ada huruf-hurufnya. Ada boleh lagi mempatenkan cuma sekedar angka. Tapi ini kan barang dulu ya udah dipatenkan gitu ya. Oke. Nah, ini tadi IC gerbang digital yang secara diskrit terpisah-pisah gitu ya. Meskipun dalam satu chip tapi terlihat seperti ini. Cuma saya bilang, nah di sini kenapa kalau ini slide pertama ini beritahu ini Ngalih Banar sekarang mencari di pasaran, apalagi di Banjar. Saya yakin di Banjar kada ada berjual IC kayak gini. Kenapa tidak berjual orang?
Karena tidak ada yang menukari. Nah, mana ada orang menjual kalau ada yang menukari, intinya itu ya. Tapi kalau di Jogja, di Jakarta mungkin masih ada orang menjual ini, tapi nggak banyak. Sama, kenapa? Karena hampir tidak ada lagi orang yang menukari ini. Yang menukari ini paling lembaga pendidikan untuk mengajarkan yang kayak gini, ya, praktek-praktek kayak gini. Tapi sebenarnya yang ini jujur aja, itu hampir nggak terpakai lagi benda kayak gini dalam kondisi real. Jadi hanya untuk belajar. Belajar itu pun ya sebagai basic kan, ketika ini diterapkan pun setelah mahasiswa menerapkan di lapangan nggak ada juga yang kayak gini. Lain dulu ya. Kalau dulu nih benar-benar terpasang di PCB ya IC kayak gini. Tapi sekarang semua IC ini hampir diganti dengan microcontroller. Harganya murah, istilahnya kalau dibandingkan dengan gerbangnya, satu microcontroller harga 20.000, itu bisa udah sampai ribuan gerbang di dalamnya. Ini harganya berapa nah? 4.000, 5.000, tapi cuma 4 biji gitu ya. Oke, kita masuk dulu ya sebelum masuk ke mikrokontrol, bukan mikrokontrol. Jadi mikrokontrol itu adalah kelanjutan dari gerbang logika ya. Kelanjutan dari gerbang digital. Sebelumnya ada dulu. Nah, mulai dari PLD, Programmable Logic Device. Jadi maksud kita belajar PLD ini apa? Karena ini nggak ada lagi fisiknya di pasaran. Bagaimana kita membuat fisik seperti ini? Ya, kita mau memakai gerbang OR, gerbang AND dan lain-lain, tapi dengan menggunakan IC yang terprogram, gitu ya. Nah ini ada sejarahnya, mulai dari Motorola. Intinya dia membuat sebuah programmable gate array. Jadi sebuah gate yang bisa diprogram. Array, sebuah tersusun ya, secara array gate-nya itu, nah isinya ada 12 gate. Macam kayak gini, tapi yang namanya terprogram, kalau ini kan fix, bahwa ini gerbang NAND gitu ya, ini gerbang N sesuai dengan kode IC-nya. Tapi kalau terprogram, itu bisa kita jadikan mau gerbang apa saja. Mau jadi gerbang N, mau jadi gerbang NOT. Tapi intinya semua totalnya itu cuma 12 gerbang saja. Ya. Nah, dengan 30 uncommitted input output pins. Oke. Kemudian tahun 70 ya. Ini membuat ya pokoknya ini adalah sejarahnya ya. Ini JK flip flop tapi pakai memori. Ya, dibuat dari memori, bukan dari gerbang yang kayak gini. Gerbang JK flip flop ada yang seperti ini langsung ya, gambarnya JK flip flop gitu ya. Ada satu chip itu yang 14 pin ini isinya ada 2 JK flip flop saja. Kalau kalian lihat soal tugas materi saya tentang flip flop itu ada kan salah satu contoh JK flip flop, satu chip itu ada 2 JK flip flop ya. Tahulah harganya, saya pernah nanya, ternyata harga chipnya itu sekitar 50.000. Saya kaget di Tokopedia. Ngapain beli itu? Mending pakai microcontroller aja gitu kan. Harga 20 ribuan murah gitu kan. Oke, nah ini intinya ini sejarah perkembangannya ya. Nah, kemudian tahun 70 dibuatlah sebuah PLA ya, Programmable Logic Array. Intinya apa Programmable Logic Array itu? IC itu isinya adalah gerbang yang bisa diprogram. Jadi kita bisa membuat program itu jadi gerbang apa saja sesuai keinginan kita, meskipun ada keterbatasannya, ya. Nah, itu. Jadi dia tidak murni dibuat berdasarkan transistor-transistor, tapi lebih ke arah sejenis ROM, ya. Sejenis ROM. Oke, nah ini sejarahnya. Nah, PAL device ini adalah fixed or programmable N, ya. Tapi dengan cara di program dia bisa berubah di antara OR dan AND. Oke, ini saya buru-buru dalam menjelaskan karena waktunya. Nah, belum masuk lagi ke contoh, saya mencoba mencontohkan programnya ya. Jadi satu Zoom ini saya teori dulu, nanti habis itu mencontohkan gimana cara membuatnya. Kalau ini tinggal 8 menit ya. Oke, nah jadi PAL itu namanya Programmable Array Logic. Kemudian ada lagi yang namanya GAL, Generic Array Logic, ya. Jadi improvement dari PAL itu adalah Generic Array Logic, ya, temukan GAL, invented by Lattice Semiconductor tahun 85, ya. Jadi dulu ada PAL GAL zaman saya kuliah, teknologinya seperti itu. Kenapa? Karena mikrocontroller, mikroprosesor itu harganya mahal sekali, ya. Yang mikrocontroller harganya sekarang 20 ribuan, 10 ribuan istilahnya,
atau kayak yang sudah jadi modul 50.000 zaman saya kuliah dulu, tahu nggak? Harganya chipnya aja harganya 200.000. 200.000 dengan dolar 2.500. Ya, mahasiswa diberi uang saku cuma 100.000 sebulan. Istilahnya sudah dengan kos dan lain-lain mana bisa beli. Sekarang kan kalian mudah sekali, Arduino udah dengan modulnya 50.000. 50.000 dengan dolar sekarang tuh sekitar 14 ribuan, artinya sangat murah sekali. Makanya dulu digunakanlah GAL dan PAL. PAL GAL ini harganya ya murah lah, sekitar dulu tuh 5 ribuan saja, ya. Nah, intinya PAL tadi adalah gerbang yang tersusun, tapi dia masih belum terlalu fleksibel. Nah, lalu improvement dari PAL tadi adalah GAL, ya. Oke. Kemudian generic logic family consists of electrically erasable. Jadi dia bisa dihapus, ya, electrically erasable programmable device. Jadi erasable. Jadi kalau yang PAL tadi umurnya pendek karena erasable-nya cuma bisa beberapa kali. Kalau GAL lumayan banyak, sekitar 50 kali program hapus gitu ya. Same logic prototypes PAL sama seperti PAL ya beberapanya, tapi dapat diprogram, dapat dihapus dan diprogram. Program dan reprogram using PAL programmer. It has fixed or array dan programmable and array, ya. GAL has programmable logic, jadi mempunyai program logic dan OLMC output logic macro cell. Saya tidak masuk ke detailnya karena yang penting kita bagaimana bisa menggunakannya. Nah, ini contoh fisik IC PLD ya. Ini GAL 16V8A, PAL 16B6CN. Nah, sekarang ini ada ATF 16V8B ya. Oke, ini contoh-contoh fisik IC PLD. Jadi PLD itu terdiri dari PAL, GAL, SPLD gitu ya. Dia bisa diprogram tapi bukan sebuah mikroprosesor atau mikrokontroler ya. Jadi dia murni gerbang aja, gerbang digital biasa. Kalau mikrokontroler itu gerbang digitalnya bukan gerbang digital ya, tapi sudah ada ALU dan lain-lain. Nah, kemudian dikenalkan lagi yang lebih advance-nya itu adalah CPLD, kompleks PLD ya. PAL dan GAL are available only in small sizes. Jadi kecil dia, equivalent to few hundred logic gate. Jadi beberapa ratus gerbang logika aja, sekitar 200-an lah. For bigger logic circuit, complex PLDs or CPLDs can be used, ya, dapat digunakan. Contain equivalent several PAL link programmable interconnection and all integrated circuits. CPLD ini yang paling kecil kalau tidak salah sekitar 500 gerbang. 500 sampai sekitar 10.000 gerbang ya. Some CPLD program using PAL programmer, but this method become inconvenient for devices with hundred of pins. Ya, dia diprogram pakai PAL programmer juga, tapi sudah tidak efektif lagi, tidak convenient lagi karena pinnya banyak banar gitu ya. A second method programming is to solder device to printed circuit board, then feed it with serial data. Jadi ada yang langsung di print di PCB, ya, artinya PAL-nya dipasang di PCB, kemudian pakai serial connection memprogramnya. Jadi salah satu beberapa perusahaan pemrogram CPLD ini ada Altera, Microsem, kemudian ada juga menggunakan GTEC ya, dan filesnya kodenya JAM. Kalau yang pakai PAL programmer ini anunya GTEC juga ya filenya. Oke, bukan GTEC sih apa? Saya lupa nah. Coba nanti kita lihat ya. Kemudian yang lebih besar dari CPLD itu adalah FPGA ya. FPGA ini Field Programmable Gate Array. Intinya sama saja mirip seperti CPLD tapi lebih kompleks dan hitungan gerbang yang bisa dianunya mulai dari 10.000 ke atas. Ya, dia sudah punya ratusan ribu gerbang. Dan FPGA ini yang biasa digunakan oleh para teknisi mikrokontroler, mikroprosesor untuk membuat prototipe mikrokontroler. Jadi ketika akan membuat sebuah prototipe ya, mikroprosesor atau mikrokontroler digunakanlah FPGA. Atau ingin membuat sebuah rangkaian elektronik yang rahasia gitu loh ya. Jadi ya digunakanlah FPGA ya. Dulu zaman saya S2 saya beli FPGA ini harganya 4 juta. Sekarang saya temukan harga FPGA ini sekitar 500 ribuan aja lagi ya. Oke. Nah, PLD programming language
ya. While PAL were being developed GAL PLD. Oke, nanti baca aja nanti ya. Mungkin bahasa Inggris atau dilewati aja dulu. PLD Programmer Device, nah device programmer Boolean Logic. Intinya sebenarnya program itu bukan seperti program kalian belajar bahasa C ya, yang sekuensial. Jadi program PLD, program jenis PLD atau FPGA dan CPLD dan seterusnya yang termasuk jenis PLD ini, itu sebenarnya program itu bukan program software dalam baris bentuk baris, memang ditulis dalam bentuk baris, tapi intinya tuh menyuruh mesin seolah-olah dia menempatkan gerbang itu pada posisi mana gitu ya. Nah, beda dengan program yang kalian belajar bahasa C, itu kan bukan program hardware, itu program software. Kalau ini adalah program untuk hardware. Jadi sebenarnya kita menyuruh programmer untuk memasang gerbang logika ini pada pin mana sesuai susunan yang kita inginkan. Oke, intinya sekarang kita akan belajar memprogram ATF 16V8B. Ini adalah jenis disebut oleh Atmel, ya sekarang dibeli oleh Microchip. Jadi Atmel dulu perusahaan Atmel, sekarang dibeli oleh Microchip. Ya, jadi namanya sekarang bukan Atmel lagi, jadi Microchip. Ini yang terbaru fotonya. Ini dia menyebut namanya SPLD ya. Jadi yang tadi itu ada PAL, GAL, itu jenis PLD. Yang ini bukan PAL, bukan GAL gitu ya, karena dia pakai teknologi ROM di dalamnya, tapi bisa dibuat menjadi gerbang logika. Dia perusahaannya menyebutnya ini SPLD gitu ya. Dia menyebutnya PAL, GAL itu nggak ada lagi dijual di pasaran. Saya pernah mencari, itu nggak ada lagi yang jual. Satu-satunya jenis PLD yang dijual di pasaran itu, dan tuh dari Cina malah saya beli, itu adanya jenis ini PLD ya, ATF ini tadi, Atmel. Nggak ada lagi yang GAL, PAL itu nggak ada lagi di pasaran. Dan memang udah discontinue, disebut itu discontinue atau tidak dibuat lagi. Oke, ini kurang dari 1 menit. Sebentar lagi putus, kalau putus nyambung ya di link yang sama. Oke, ini properties dari ATF 16V8 ya. Itu SPLD dengan 20 pin, ada 9 pin input, ada 8 pin input output. Jadi inputnya kemudian 8 pin itu bisa input, bisa output. Dapat diprogram sampai sekitar 100 kali. Ya, sekitar itu ya kurang lebih lah. Kalau kebanyakan terbakar sudah ROM-nya ya. Mempunyai sekitar setara 200 gerbang, harga murah sekitar 10.000 sampai 40.000, mempunyai delay sekitar 10 nanosecond, dapat diprogram dengan programmer anunya ya, apa yang dipunyai oleh ATF 16V8B. SPLD dengan 20 pin sebenarnya sudah tadi dijelaskan, dapat diprogram dengan programmer All11. Nah, ini programmer All11 ya. Ini kita punya satu di lab. Jadi kalau dulu saya mewajibkan langsung mahasiswa membuat berapa tahun yang lalu ya, mulai dari tahun tadi aja enggak. Sebelumnya langsung kalian membuat ini fisik ya. Dan membuat tombol kuisnya itu langsung hardware. Saya jadikan tugas. Karena sebelumnya itu nggak ada praktikum, jadi saya jadikan tugas, tapi tugas besar seolah-olah mereka menyolder sendiri dan alatnya diprogram di sini. Dan jadi gitu loh. Meskipun dalam bentuk miniatur ya, dalam satu PCB ukuran ukuran 5 cm kali 5 cm, tapi ada tombolnya yang murahan aja, yang push button hitam kecil gitu. Ada speakernya, ada ya speaker ya, buzzer. Jadi kalau dipencet berbunyi zzz, gitu ya. Ada IC-nya. IC-nya itu beli barengan gitu ya. Karena harus belinya tuh di Cina. Di Indonesia ada stok tapi sedikit sekali gitu. Harganya sekitar 10.000. Terakhir saya beli dari Cina itu sekitar 15.000. Karena ini barang langka, soalnya hampir nggak ada lagi orang memakai. Cuma ini kenapa saya gunakan ini, saya tetap memakai, karena inilah cara efektif untuk mengganti gerbang logika gitu loh. Gerbang logika yang tadi itu yang 7404 dan lain-lain. Karena itu malah di pasaran lebih sulit lagi gitu kan. Kalau yang ini kan ya punya satu misalnya tiap-tiap orang
dia bisa diprogram. Kita mau jadikan gerbang apa? Mau jadikan JK flip-flop, mau jadikan gerbang logika apapun bisa gitu. Nah, itu jadinya. Makanya tuh ada ya di lab Kendali modul praktikum digital yang colok-colok apa? Pakai colok-colok jumper, colok-colok kabel gitu ya. IC-nya tuh IC kode-kode kayak gitu. Beberapa buah IC terbakar rusak karena kesalahan praktikum. Anak mengganti karena ada orang berjual gitu. Ya, barangnya susah dicari. Nah, sebenarnya itu bisa diakali dengan apa? Kita menggunakan SPLD ini. Misalnya yang terbakar itu adalah gerbang JK flip flop. Ya udah kita buat JK flip flop dari SPLD gitu kan. Atau ada gerbang OR tadi rusak ya kita ganti gerbang OR tadi dengan SPLD ini. Cuma memang ada apa? Ada yang harus dimodifikasi di alatnya supaya pin-pinnya sesuai. Oke, ini salah satu alat saja ya, salah satu alat saja. Yang kita punya ini pun alatnya versi lama, tidak update lagi softwarenya. Jadi ini tidak bisa jalan di komputer yang 64 bit, harus 32 bit saja. Karena memang produk lama sekali, ini sekitar tahun 2000, belinya sekitar tahun 2015 kalau nggak salah. Ya, belinya sekitar tahun 2015. Udah berapa tahun itu? Tidak ada lagi pengadaan yang lain. Tapi ya banyak juga pemrograman yang lain ya yang mirip ini. Tapi ini yang universal karena bukan hanya cuma PLD yang bisa dipakai, dia juga bisa memprogram microcontroller, bisa memprogram lain-lain gitu ya, ROM dan lain-lain. Oke, ini alatnya. Nah, gimana memprogram SPLD? Memprogram SPLD itu dengan menggunakan software namanya WinCouple ya. WinCouple. Nah, bentuknya seperti ini nanti codingnya ya, ada nama dan lain-lain. Kemudian ini input kita deklarasikan input apa saja ya, nama-nama variabelnya, output apa saja, kemudian prosesnya di sini, logic equation-nya. Ya, ini kalau kalian sudah belajar pemrograman mungkin kalian kenal istilah dengan pengenalan variabel atau deklarasi variabel ya. Cuma di sini deklarasi pin dia. Ya, deklarasi pin input, pin output, mau kita beri nama apa saja gitu kan. Nah, jadi ada perintah-perintah logik itu kalau not itu pakai tanda seru seperti kayak bahasa C. N itu pakai tanda N ampersand, kemudian OR itu pakai tanda pagar atau crash gitu ya. Template file, property file, deklarasi pin input, deklarasi pin output, deklarasi variabel, logic equation. Jadi property file itu apa ini? Ya, ini ada namanya. Nah, ini propertinya. Kalau ada tanda garis ini sama seperti bahasa C, ini adalah komentar gitu ya. Komentar kalau ada garis miring kayak gini. Kemudian deklarasi pin input. Nah, ini deklarasi pin input apa saja. Deklarasi pin output ini apa saja. Kemudian deklarasi variabel di sini kalau ada variabel ya, variabel itu intermediate, jadi bukan input, bukan output. Kemudian ada logic equation. Logic equation itu adalah sambungan gerbang-gerbangnya tuh kayak apa? Ya, sambungan gerbang-gerbangnya tuh kayak apa? Nah, contoh ini. Ini ada di ini ya, di dalam contoh WinCouple-nya sendiri ada. Nah, contoh ini get ya. CA0001 gitu ya. Kita ingin membuat di dalamnya tuh seolah-olah ada gerbang. Ini apa? Ada gerbang NOT 2 biji, ada gerbang N, gerbang NAND, gerbang OR, gerbang OR dan apa nih? XNOR ya. XOR, XNOR. Nah, jadi kita buat gerbang itu dari SPLD. Gimana caranya? Ini propertiesnya tadi ya. Biasanya kita memakai template ya. Jangan membuat sendiri agak sulit. Jadi kita ambil aja yang example dari program WinCouple-nya ada beberapa example, mana yang mirip dengan yang pengen kita buat ambil. Nah, ini kebetulan nih example-nya adalah gets, langsung saja contohnya. Kita ingin membuat seperti ini. Oke, pin 1 kita berikan nama A, pin 2 kita berikan nama B. Nah, ini pin 1, ini pin 2 kita beri nama A, kita beri nama B. Deklarasinya seperti ini. Ya, ini komentar aja yang di atas ini. Yang warna hijau ini komentar pakai garis miring ini. Ya. Kemudian outputnya mana? Nah, ini outputnya. Nih, kita mau output pin 12.
Pin 12 itu adalah node-nya dari A. Ya udah kita tulis inf A gitu ya namanya. Kalau ini kan AB, ini inf A. 13 itu namanya inf B. Yang ini terserah kita. AB ini pun terserah kita namanya. Kalian mau AB, mau XY, yang ini juga terserah. Ini sama saja kita membuat alias dari nomor pin. Pin 12 itu aliasnya inf A. Biar sesuai gitu loh dengan yang kita inginkan. Pin 13 itu inf B. 14 itu adalah N. 15 NAND ya. Ya ini terserah kita nama-namanya aja buat aliasnya ya. Nah sekarang baru logiknya di sini. Karena nggak ada variabel, ya bagian variabel nggak usah kita tulis. Langsung saja kita prosesnya seperti apa. Udah nih, inf A sama dengan tanda seru A. Nah jadinya seperti itu. Jadi nanti di pin 12 ini berfungsi dia not A. A itu sendiri apa? Adalah pin 1 gitu ya. Kemudian inf B sama dengan not B. N itu sama dengan A ampersand B. NAND not A and B pakai tanda kurung gitu ya. Kalau tanda kurung A-nya saja yang dinotkan nanti. OR kayak gini. Nah, sama. Nah, ini tanda dolar itu adalah eksklusif OR ya. Kalau pagar itu OR saja, dolar itu eksklusif OR ya. Oke. Nah, sebelum masuk lebih jauh saya contohkan aja codingnya ya. Ini masternya sudah saya upload juga ke Google Classroom. Silakan kalian install. Kemudian ada juga tuh serial number-nya. Sebenarnya di dalam zip-nya tuh ada file anunya ya, ada file serial number-nya. Tapi saya buatkan juga di sini serial number-nya. Nah, spesial nih. Ya, kalau yang lupa. Dan serial number-nya ini sebenarnya kalian bisa download sendiri ya di internet, cari aja Win Couple gitu ya. Mungkin masuk ke situsnya Microchip, kalian download. Cuma downloadnya tuh minta email. Nah, di dalam email itulah yang kalian dikasihkan ini apa serial number. Jadi beda tiap orang beda-beda. Makanya kalau kalian memakai master dari saya, serial number-nya kayak gini. Kalau kalian download sendiri dari Microchip langsung atau dari Atmel nggak ada lagi sih namanya sudah jadi Microchip. Kalian download, nanti dia minta email, mungkin berbeda nih serial number-nya. Yang master dari saya serial number-nya ini ya, karena saya dikirimi itu. Nah ini zip-nya, sebenarnya file ini ada di dalam zip kalau kalian ekstrak nanti, tapi tahun lalu ada yang nanya, Pak serial number-nya mana Pak? Padahal ada filenya, makanya saya posting ulang lagi di sini. Nah ini tugasnya ya. Oke, saya coba jalankan. Kalian installnya tuh double klik aja langsung terinstall sendiri ya. Oke, saya buka Win Couple. Oke, nah ini Win Couple. Nah nih, seperti ini. Oke, saya langsung buka example aja. Ini get, nah ini get nggak ada. Open. Example Atmel. Mana gets tadi? Gets. Nah ini, open. Nah ini. Nah seperti ini. Ya. Yang di samping kanan ini adalah produk filenya gitu ya. Jadi yang nanti kita simulasikan di Proteus itu adalah Z ini, gets JDEC. Ya oke. Yang tadi itu kan saya waktu di teori tadi bilang apa ada filenya tuh nano dec apa ekstensinya JTAG gitu ya. JTAG itu yang untuk CPLD ya. Untuk CPLD, kalau yang PLD ini JED. Dan inilah yang kita pakai juga kalau kita menggunakan aslinya. Menggunakan aslinya itu apa? Artinya kita menggunakan yang Eleven itu tadi apa all Eleven programmer, file inilah yang kita kirimkan ke sana. Di simulasi juga file inilah yang kita kopikan ke Proteus gitu ya. Nah ini tadi seperti ini tampilannya, udah selesai. Nanti tinggal ini saja compile-nya untuk menyatakan bahwa itu ini jalan. Oke, device dependent compile, independen dulu. Nah independen biasanya sukses, tak gitu ya sukses. Nah nih error nggak ada, nah sukses sudah. Tapi dia nggak ada jedeknya hilangkan di sini. Jedeknya tuh kecuali dependen sesuai dengan jenis IC-nya, makanya disebut nih jenisnya nih G16V8A. Oke, sekarang kita run, tapi kita yang dependen, Nah dependen inilah yang menghasilkan jedek. Nah kalau independen tadi dia tidak spesifik ke IC-nya IC apa gitu.
Yang penting logikanya jalan. Kalau dependen itu udah spesifik ke IC-nya. Ya, jadi beda IC, kita harus punya IC targetnya. Ya, di sini device-nya ini. Ya, oke. Sudah jadi. Nah, sekarang bagaimana mensimulasikan ini ke dalam Proteus? Saya buka Proteus ya. Nah, kita sebenarnya aslinya apa tadi? Ini kita pakai G16P8A ya. Tapi kalau di aslinya, benda ini tidak ada lagi. Tadi sudah saya bilang, PAL sama GAL itu discontinue. Tidak dibuat lagi. Yang kode kayak gini nggak ada lagi. Yang ada itu apa? Buatan microchip atau Atmel tadi ya. Itu adalah yang ATF. ATF itu bukan jenis GAL, tapi mereka menamakannya lebih advance dari GAL, lalu mereka sebut namanya SPLD tadi ya, simple PLD. Karena teknologinya berbeda dengan GAL, tapi fungsinya sama. Nah, di aslinya kita menggunakan ATF, tapi kalau di Proteus, sayangnya ATF itu nggak ada. Saya nggak tahu kalau ada Proteus yang Proteus yang terbaru. Proteus beberapa Proteus saya buat, saya cari ATF itu nggak ada. Nah ini contohnya ya, saya cari ATF. Nah nggak ada, IC ATF itu nggak ada. Tapi kalau IC G16, nih saya copy aja yang di tadi G16. Ini ya, coba saya copy. Ada nggak di Proteusnya ya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya cari aja yang GAL langsung ya, GAL. Loh. Masih aja cari jenisnya. Gimana saya lupa lah. Atau saya bukan aja nah yang pernah dibuat dulu. Teknik digital, couple program, saya Proteus. Nah ini. Proteus SPLD. Oke, ini tutup. Nah ini ya. Ini loh, apa ini? Ini apa nih? Lain. 4017 NOR 4007. Oh kayak gini gambarnya. Ini saya membuat ini saya membuat slide ya. Saya membuat slide tadi gambarnya kayak gitu. Nah, di sini. Coba saya buka. Nah, salah. Racing 2 grup. Oke, ini apa kodenya? Oh ya, kita menggunakan AM ya, bukan kodenya G tapi AM. AM 16V8. Nah, seperti ini ya. Oke, kaki-kakinya sama, tapi ini yang dibuka ini adalah racing 2 racing 2 grup. Nah, ini apa ya, gerbang? Sorry, ini gerbang digital. Racing button SPLD. Itu yang sebenarnya yang baru saya buka tadi itu jawaban tugas kalian minggu lalu ya. Tapi yang dua regu ya. Jawaban buat kalian yang dari ladder ke gerbang logika gitu ya. Nah ini racing 2 tombol dengan 1 juri ya. Oke, bukan yang tadi. Jadi saya masuk ke slide dulu. Oke, ini contohnya seperti itu tadi. Kalau kita masukkan seperti apa pakai AM tadi ya, AM ini. Nah, jadi kalau sudah dapat JDEC tadi, ini dapat JDEC ini tadi, kita lihat di mana lokasinya di example Atmel GAL JDEC gitu ya. Oke, kalau yang kita contohkan, ini saya masukkan AM ini tadi ya. AM-nya, nah saya letakkan di sini aja dah.
Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian button mana button? Ya, jadi ada masuk ke kaki 1, ada mau masuk ke kaki 2, gitu ya. Oke. Jadi yang ini kita hubungkan ke Oke, kita buat anu aja ya. Kita buat pull down. Pull down itu atau pull up aja dah. Pull up kita buat pull up itu pakai resistor res. Ya. Ini sorry. Nah, kemudian button. Oke, kemudian ini kenapa saya buat pull down gitu ya, biar kalian tidak bingung. Ini ada groundnya di sini. Oke, nah ini keliru nih, keliru ininya. Ini button sini button. Apa ada mau connect? Nah, sini ya, oke. Nah, oke ya sudah. Di situ power di sini. Power. Nah, jadi kalau nya kada ditekan ini dia otomatis ke ground gitu ya. Kalau kita tekan dia akan terhubung ke sini karena groundnya ada resistor di sini. Jadi ini pull down. Contoh tadi kaki 12 itu adalah gerbang not ya. Gerbang not. Jadi kalau kita buat ke LED gitu ya. Coba kita panggil LED. 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 Mana LED? Saya suka LED-nya kuning. Kuning. Kenapa suka kuning? Karena kuning itu terang gitu loh hasilnya daripada mati. Kalau merah kan hampir sama itu. Nah, kemudian ground, mana ground? Saya nggak pakai resistor ya. Sebenarnya harusnya pakai resistor, tapi nggak apa-apa. Kalau di Proteus nggak masalah. Tapi kalau aslinya baiknya pakai ini ya. Karena tegangannya beda nanti. Oke, satu aja contoh ya, gerbang not gitu. Atau nanti kita contohkan yang lain. Oke, ini saya simpan aja file save design. Nah, salah. Kenapa save design? Astagfirullah. Save design as. Oke, kada apa-apa. SPLD get. Ya. Oke, nah saya ingin yang ini saya hapus. Tadi sudah tersimpan juga. Oke, ini hapus. Tujuan kita yang ini saja. Oke ya. Nah, sekarang ini filenya di mana tadi? Nah, kita buka. Isikan filenya di sini, JDEC-nya tadi, yang jet tadi ya. Jadi, kalau kita buka TC, win couple, examples, atmel. Nah, nih, get ini tadi, open. Oke, ya. Nah, kita simulasikan. Ini gerbang not-nya, gerbang not apa? Nyala kan? Kalau kita matikan. Oh ya, yang di atas ya. Nah, mati dia. Ditekan, dia dapat 5 volt, malah mati. Karena dia gerbang not. Ya kan? Nah, seperti itu. Ya. Tahu kalau kita hubungkan ke lain. Yang gerbang N yang mana tadi? Kalau dari programnya kita buka, yang gerbang N itu adalah 14 ya, kaki 14. Artinya dipicik dua-duanya harus hidup. Oke, sekarang kita buka. Kita hubungkan nih ke 14.
Nah, ya, ke kaki 14 kita hubungkan. Kita run simulasinya. Picik sekali, kada nyala. Yang di bawah juga kada nyala, karena dia gerbang N. Oke, kita picik berandam. Nah, nyala. Ya, jadi ini IC mau dibuat jadi apa saja gitu kan. Nah, itu contoh sederhana. Ya, oke. Lanjut saya ke slide-nya. Itu contoh cara membuatnya tadi setelah ketemu JEDEC-nya tadi. JEDEC tadi apa kalau kita menggunakan dependent, bukan independen ya. Kalau independen tanpa chip kada kau disimulasikan. Kada keluar JEDEC-nya. Nah, ini contoh JK flip-flop. Jadi JK flip-flopnya ada juga di example ya. Jadi rumusnya kayak gini. Nah, di example itu ada. Jadi kita ingin membuat yang IC ini tadi. IC JK flip-flop ini tadi. Tapi IC JK flip-flop ini beda ya. Dia menggunakan ini. F150 PLCC 44 gitu ya. Tapi di realnya ini nggak ada lagi dijual di pasaran saya bilang. Akhirnya kita menggunakan ATF 16V8B tadi. Sama sebenarnya yang digunakan itu adalah jenisnya yang ini juga. G16V8A. Ya. Jadi sebenarnya yang ini pun bisa juga dimasukkan ke dalam sini. Tapi ini dia memakai jenis yang lain, ya. Oke. Nah, sekarang ini rest button. Ya, AM16V8 kita gunakan yang itu. Rest button itu berlajuan. Nah, ini tadi yang saya hapus tadi. Oke, saya buka ya. Ini racing button. Nah, ini malas harusnya sini. Nah, ini saya hapus. Nah, ini ada nggak programnya? Oh, ada. Ini ada programnya. Artinya sudah ada programnya. Kalau saya klik, nah ada isinya ya. Rest button. Oke. Jadi rest button itu berlajuan. Yang terlambat kada mau aktif lagi tombolnya. Sama seperti yang ladder kemarin ya. Ladder kemarin seperti itu juga berlajuan. Jadi racing untuk tombol quiz gitu. Jalankan. Ini ya, tekan ini. Nah, hidupkan. Yang ini kan ada fungsi. Yang kalah kecuali direset oleh juri. Nah, yang ini juga. Ini kan ada fungsi kecuali direset oleh juri. Nah, cuma di sini kalau kalian lihat tadi kan pakai pull down di mana kalau tidak ditekan tuh otomatis dapatnya itu ground. Nah, kalau di sini kalau lihat groundnya kecuali ini ditekan malah dapat ground ya. Karena IC ini inputnya tuh otomatis kalau kada tuh hubung kemana-mana itu dia dapat 5 volt pull up. 5 voltnya di mana? Di dalam chip. Di dalam chip nih ada 5 voltnya. Jadi dia seolah-olah kalau ini kada tuh hubung, dia itu adalah dapat nilai 1111 semua. Ya. Nah, jadi makanya ketika kita tekan ini masuk ke ground lalu dia malah jadi not. Nah, makanya kalau racingnya itu rumusnya kayak gini. Nah, pin 2 saya buat dia malah not IA. Pakai not karena dia tadi apa? Pull up. Terbalik. Makanya bukan IA saja. Kalau tadi kan input pin 2-nya tuh atau pin 1-nya tuh adalah A. Nah, kemudian pin 2-nya tuh B gitu. Nah, sekarang kenapa kita pakai pin 2 bukan pin 1? Karena kalau kita lihat di datasheet-nya, makanya di sini ya kalau kita lihat materinya, ini macam-macam ada GAL, ada ATF, ada ATMEL. Ini datasheet ya, datasheet IC-nya. Ini kapal user guide. Jadi kalau kalian ingin mendalami menggunakan Win kapalnya, baca ini meskipun bahasa Inggris ya. Ini kapal reference sebenarnya sama tapi saling berbeda ya. Ini saling berkaitan ya. Jadi ini dua buah dokumen yang berbeda tentang bagaimana menggunakan kapal. Ini juga environment beda. Nah, sedangkan ini datasheet chipnya. Jadi tadi saya bilang kalau kita melihat ke datasheet chip ya, kenapa tidak menggunakan pin 1? Karena pin 1 itu tidak ada di dalam itu feedback-nya. Atau saya bukakan sedikit ya. Yang ini aja nah, yang GAL ini. Nah, kalau kita lihat datasheet-nya di sini. Nah, ini ada gambarnya. Ya, di sini ada gambarnya. Nah, pin 1 tuh kalau dilihat di sini nggak ada dia kayak gini. Nih lurus saja. Ya, pin 1 tuh spesial untuk clock. Makanya gunakan pin 2 yang mau ada feedback-nya. Nah, kayak gini. Array-nya tuh di sini. Array rangkaiannya tuh di sini ya. Array kabel-kabel sambungan-sambungan. Nah, 1 itu nggak dipakai. Dia hanya sekedar
kabel lurus saja. Nah, kalau yang bisa ada umpan baliknya tuh mulai dari 2 sampai 9. Ya. Oke, makanya mana tadi? Ya, wind couple, ini ISIS-nya. Nah, jadi karena itu satu nggak dipakai, satu tuh untuk clock aja. Makanya atau tadi bisa juga untuk N ya, clock atau I0. Makanya dipakai ini adalah pin 2. I1, I2, I3, I8 ya. Nah, jadi kalau dijalankan itu tadi, ini jalan pada mau. Nah, rumusnya mana tadi? PowerPoint-nya nih. Oke. Nih, rumusnya apa? Pin 18 nih outputnya KA, ini KB 17 ya. Logiknya mana? Deklarasi nggak ada variabel yang kita gunakan karena pin aja yang langsung pin ke output gitu ya, dengan logika seperti ini. KA, IA, OR, KA, N, not KB, N reset. Kalau kalian membaca kemarin, membaca ladder diagram, coba saya bukakan ladder diagramnya ya, yang minggu lalu. Oke, mana? Oke, ini saya buka. Ini ladder diagram, materi ladder diagram. Nah, ini racing 2 tombol. Ya, ini gambarnya kayak gini, ladder diagramnya kayak gini. Nah, ini OR kan? I1, OR Q1, N not Q2. Atau ini saya anu aja ya. Saya copy. Saya tempel ke situ biar kalian bisa. Saya lupa waktu membuat slide-nya tuh memasukkan ini. Ini ya. Racing 2 tombol, Alt R, saya cancel. Copy to clipboard. Oke, saya buka di sini. Nah, saya tempel. Nah, ini ya. Ini adalah ladder diagramnya. Nah, bisa kalian lihat ini IA OR Q. Ini I1 saya ganti A ya. IA OR QA ini. N not QB, Q2-nya tuh QB. Kemudian N not reset. Reset tuh IA di sini. Nah, yang QB-nya QB, IB, I2, OR QB atau Q2, N not QA, IA, N not reset ya ini. Maka ini Q2-nya. Jadi sebenarnya dari sini. Nah, resetnya. Ya, tugas kalian buat program untuk sistem bell quiz untuk 4 peserta dan 1 juri dengan menggunakan wind couple dan gambarkan juga rangkaiannya. Nah, sekarang saya tambahkan. Ini pakai anu ya, kalian rangkaiannya tuh gambar aja di anu di mana di capture dari anu, maksud saya rangkaiannya tuh capture dari ini Proteus dan simulasinya saya lupa. Di tugasnya ada simulasinya, saya suruh lah. Coba bang saya buka sebentar. Ini nah praktikum ini gambarkan sih, berikan nih tugasnya ya, contoh sistem bell quiz 3 peserta ini tanpa program ya, ini gambarnya. Nah kalian buat program, kalau perlu ini pakai buzzer ya, karena keluar buzzer nih di komputer gitu ya. Ini berikut sistem racing button untuk 2 orang, ini programnya. Yang diminta kalian ini. Nah sekarang karena ini sudah rangkaiannya sudah digambarkan ya, kalian tinggal istilahnya ngikutin aja, tapi ingat kalian jangan copy paste punya saya. Kalian harus mengcapture gambar kalian di Proteus kalian, tulis nama kalian di sini. Ini kan nggak ada nama nih. Kalau kalian pakai ini artinya ya punya saya yang kalian pakai, jangan. Ya, yang kalian kumpul adalah punya kalian. Dan ini lupa saya nambahkan. Main kapal ini dengan anu ya, simulasinya atau video simulasinya. Jadi ketika kalian menjalankan kayak gini di video. Nah, jadi videonya di-upload di YouTube kalian. Yang kalian kumpul itu adalah capture-an ini. Selama sama penjelasannya sedikit, pakai kata-kata, tuliskan linknya. Link video kalian itu apa gitu ya. Jadi link video kalian, dan videonya tuh harus diedit. Artinya ada kata-kata lah. Jadi sambil belajar juga kalian jadi YouTuber gitu ya. Saya di-upload. Jadi
ini adalah sebuah simulasi gitu kan, atau ada kata-kata kalian, tapi kalau kata-kata kalian kada bagus ya pakai kalimat aja. Ini adalah sebuah simulasi tombol bell quiz tiga regu gitu kan, sambil kalian menjalankan sekarang lagi ditekan seperti itu misalnya. Ya terserah kalian lah, inovasi kalian aja. Intinya kalian bisa menjelaskan ke orang bahwa kalian sudah selesai atau sudah mampu membuat sistem bell quiz 3 regu menggunakan ini ya. Jadi filenya tuh ada link YouTube sama file bukan sama file ya, link YouTube-nya dimasukkan ke file Word kalian, di mana di file Word kalian tuh ada copy programnya ini. Nah, ada copy program yang sorry. Mana tadi? Nah, ada copy programnya ini. Kayak gini ya, ada gambar, tapi gambarnya jangan gambar ngambil punya saya ya. Dan programnya juga ini. Yang tahun lalu nggak ada simulasi saya minta ya, karena tahun lalu itu masih kesulitan dalam hal internet dan macam-macam. Sekarang sudah saya anggap kita sudah terbiasa dengan COVID. Ya, jadi kalian harus ada videonya yang kalian upload. Linknya ya, yang kalian kumpul Word sama di dalam Word ada link videonya. Oke. Ada yang tanyakan? Udah habis dah materinya. Oke, ada yang tanyakan? Jelas saja? Untuk yang tugasnya itu yang di Proteus itu yang tanpa program itu berarti nggak usah dimasukkan lah Pak programnya Pak ke dalamnya itu Pak. Ya, harus Gimana cara dimasukkan. mensimulasikannya Pak? Harus Oh, tulisannya dimasukkan. tanpa program. Yang mana tanpa program? Dan Pak, yang ditugas. Iya, tugas nih tadi. Mana tadi? Tugas. Ini. Buat program, ini buat program. Maksudnya tuh kalian ini nih buat, ini dikumpul ke MS Word. Nanti kalian masukkan program kalian itu, makanya kalian harus menulis ini di WinCouple. Masukkan seperti cara saya tadi. Masukkannya gimana? Nih, masukkan di sini di mana JDEC file kalian masukkan ke sini. Oke, lalu simulasikan. Paham lah? Kalian kalian capture ya pakai, kalau saya sih pakai Bandicam. Tapi kalau kalian kada paham ya sudah pakai pakai HP aja langsung di capture pakai HP nggak apa-apa. Tapi pakai HP itu jelek. Sebenarnya kesulitan-kesulitan itu kan memaksa kita belajar sesuatu yang baru. Belajarlah Bandicam nggak terlalu repot kok. Paling lawas sejam udah bisa Bandicam itu. Ya cuma merekam aja mengcapture. Ya, kemudian habis dari Bandicam itu lalu kalian edit. Nah, saya sendiri belum pernah mengedit yang untuk diupload ke YouTube kayak apa caranya. Ya masing-masing kalian aja yang inovasi. Ini tulis nama kalian di sini. Nah, misalnya kan saya di sini lupa menulis tadi Zayan supaya tahu bahwa itu adalah tulisan kalian. Nah, Zayan gitu kan, atau ada judulnya ini tentang tombol quiz ini 2 regu. Kalian diminta membuat 3 regu ya. Ini masukkan programnya ke sini. Programnya dibuat di mana? Di Couple. Kalau sudah kalian ketik, dan ingat jangan membuat file baru ya. Harapan saya kalian memodifikasi yang ini aja. Yang dari get, itu kalian modifikasi. Jadi kalian tidak perlu lagi yang kada penting-penting dihapus. Pin-pin yang ada terpakai dihapus sih. Ya. Ini coba di sini ya. Di sini punya saya ada. Yang mana? Harusnya ada di sini. Racing. Aja, coba saya buka ya di sini ya. Tadi filenya apa namanya? Sorry. Apa nama filenya? Rest button WinCouple rest button bukan di example. Oke. Mana WinCouple? Ya WinCouple bukan di example. Ada kok nggak ada. Oh WinCouple sini. Rest button. Nah nih rest button PLD. Ya. Ini programnya. Nah ini. Saya mau copy juga dari itu. Nah ini buat engineer-nya pinnya ini. Nah ini kan kalau kita pakai run-nya itu independen, hilang JDEC-nya. Ini 0, oke. Tapi hilang. Tapi ketika membuat pakai independen, muncul JDEC-nya. Oke, yes. Oke. Nah, muncul rest button JDEC. Ya.
Kenapa nih tadi tidak saya masuk ke example biar dia tidak nimpa gitu loh. Makanya saya simpan di di folder atasnya. Karena kalau nanti nimpa get PLD-nya hilang karena asalnya ini get-nya. Saya mengambil dari get, saya pakai. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, kalian bisa kerjakan sekarang aja sih saran saya, supaya tidak ditunda-tunda. Karena sebenarnya ini kalau dengan praktikum, kita belajar bisa sampai 5 jam ya. Jadi kerjakan sekarang aja. Minggu depan kita belajar kontaktor, minggu depannya lagi praktek langsung dengan kontaktornya. Saya lagi menyiapkan peralatannya nih. Karena nih kalian pertama kali yang praktek dengan kontaktor ya. Tahun lalu cuma simulasi-simulasi aja. Ya makanya minggu depan gitu kita belajar anunya dulu, softwarenya, simulasinya. Baru habis itu kita belajar hardwarenya ya kontaktor. Habis kontaktor baru masuk ke device-device gerbang logika yang kompleks kayak counter, decoder dan lain-lain ya. Oke, itu aja dulu. Kalau tidak pertanyaan lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.